Halo teman-teman, aku Boni. Hari ini kita akan belajar pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu pertumbuhan ekonomi? Kita akan bahas teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu teori ekonomi klasik. Teori ini berfokus pada pasar bebas dan pertambahan penduduk. Tokoh yang pertama, Adam Smith, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dapat berkembang apabila jumlah penduduk bertambah. Artinya semakin bertambah jumlah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang. Tokoh yang kedua yaitu David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan atau stagnan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini melihat dari segi penawaran yang menilai pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor produksi. Tokoh yang pertama yaitu Robert Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya menurut Robert Solow pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Tokoh yang kedua yaitu Harold Domar. Harold Domar berpendapat bahwa perlunya ada pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Tokoh yang ketiga yaitu Joseph Schumpeter, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini berkembang di Jerman yang ditandai oleh pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi muncul akibat dari tata cara produksi yang dilakukan manusia sebagai sumber penghidupan. Tokoh yang kedua yaitu Karl Bucher. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan antara produsen dengan konsumen. Tokoh yang ketiga yaitu Walter Hyman Rostow. Ia mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5. Yang pertama masyarakat tradisional, yang kedua yaitu masyarakat prakondisi untuk periode lepas landas, yang ketiga yaitu masa lepas landas. Pada masa ini Industri sudah mulai berkembang dan mengalami ekspansi dengan cepat. Yang terakhir yaitu gerak menuju kedewasaan atau maturity. Pada masa ini perkembangan terjadi terus-menerus di mana perekonomian tumbuh secara dengan penerapan teknologi modern. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu WR atau laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-RT atau PDB pada tahun tertentu atau PDB yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Dikurang PDB-RT-1 atau PDB pada tahun sebelumnya dibagi PDB pada tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, kita coba langsung ke contoh soal yuk. Di sini sudah terdapat data PDB suatu negara dalam 4 tahun. PDB disediakan dalam bentuk miliaran. Tahun 2005 PDB suatu negara yaitu 2 juta miliar. Tahun 2006 yaitu 2.340.000 miliar. Tahun 2007 yaitu 2.560.000 miliar. Tahun 2008 2.890.000 miliar. Sudah diketahui nih datanya, maka hitunglah besaran pertumbuhan ekonomi tahun 2008. Nah, langsung deh bisa kita hitung R atau laju pertumbuhan ekonomi.
Nah, biasanya PDB-RT ini kita masukkan angka PDB yang tahunnya dicari. Di sini kan dicarinya tahun 2008, jadi BRT ini anggap pada tahun 2008-nya itu 2.890.000. Tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 yaitu 2.560.000 miliar. Dan dibagi PDB pada tahun 2007 yaitu 2.560.000 miliar, hasilnya pertumbuhan ekonomi tahun 2008-nya itu 12,89%. Setelah kita belajar bagaimana cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi, kita akan belajar indikator pertumbuhan ekonomi. Ada 4 indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional real menunjukkan output secara keseluruhan dari barang jadi dan juga jasa. Suatu negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional real naik dari periode sebelumnya. Indikator yang kedua yaitu kenaikan pendapatan per kapita. Untuk menilai perkembangan ekonomi, kita dapat menggunakan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Indikator yang ketiga yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa pada suatu negara. Distribusi barang dan jasa yang lancar menggambarkan distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara tersebut. Terdapat peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Indikator yang terakhir yaitu berkurangnya pengangguran. Dengan adanya peningkatan pendapatan nasional, artinya suatu negara sedang mengoptimalkan produksi suatu barang. Dengan memproduksi suatu barang, maka akan membutuhkan tenaga kerja. Ketika kesempatan kerja penuh, maka tingkat pengangguran pun akan berkurang. Setelah kita menyimak materi hari ini, apa yang kalian pikirkan?